Halo teman-teman, kita bikin kue teraju khas Makassar dari ubi ungu. Sangat gampang bikinnya, empuk sekali, manis, gurih. Cocok jadi ide usaha, cocok juga untuk menu berbuka puasa ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di Ifdomiko Channel. Sudah kita siapkan ubi ungu yang sudah kita potong-potong sebanyak 300 gram. Ini sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Langsung saja kita kukus sampai benar-benar empuk. Selain dikukus, ubi ungunya ini juga boleh direbus ya teman-teman. Nah, setelah matang dan empuk, bahan yang kita siapkan lagi adalah 5 sendok makan kelapa parut, garam setengah sendok teh, gula aren yang diiris-iris 50 gram, 6 sendok makan tepung terigu, kemudian air 150 ml. Oke teman-teman, untuk membuat kue teraju ubi ungunya, pertama ubi ungu yang sudah kita kukus sampai empuk ini kita haluskan sampai benar-benar lembut ya teman-teman. Setelah ubi ungunya sudah halus, sekarang kita masukkan garamnya setengah sendok teh supaya nanti rasanya makin gurih. Aduk kembali sampai merata. Kemudian kita masukkan gula aren yang sudah kita iris-iris sebanyak 50 gram. Aduk kembali sampai merata. Sambil mencampurkannya boleh sambil dibenyek-benyek supaya irisan gula merahnya meleleh semua ya teman-teman, tidak ada yang menggumpal-gumpal. Oke, lanjut kita masukkan juga kelapa parutnya 5 sendok makan. Kelapa parut yang kita gunakan di sini adalah kelapa parut yang masih muda. Diaduk-aduk lagi nih sampai benar-benar tercampur dengan merata. Nah, ini kita aduk aja dengan menggunakan tangan saja supaya nanti hasilnya lebih bagus. Saat mencampurkannya dengan menggunakan tangan sambil diremes-remes ya teman-teman, supaya kelapa parutnya ini benar-benar meresap dengan ubi yang sudah kita haluskan. Karena untuk adonannya tidak ada campuran air sama sekali ya teman-teman. Adonan yang sudah jadi itu ditandai dengan adonannya saat kita pegang tidak lagi lengket di tangan, dan adonan sudah bisa kita bentuk-bentuk. Ini kita coba pegang, tidak lagi lengket di tangan dan juga sudah bisa kita bentuk-bentuk. Oke. Nah, adonan kemudian kita ambil kira-kira 1 sendok makan, lalu kita bentuk bulat-bulat. Saat membentuknya bulat-bulat atau bola-bola agak ditekan ya teman-teman, supaya bisa terbentuk dengan kokoh, tidak pecah ataupun retak. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Ini kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut kita bentuk lagi dengan cara yang sama supaya hasilnya bagus. Pastikan ukurannya sama merata ya teman-teman. Dan untuk bentuknya tidak harus membentuk bola-bola seperti yang saya bikin ini. Teman-teman juga boleh membentuknya dengan keinginan teman-teman sendiri, seperti bentuk lonjong, bentuk gepeng. Dan untuk ukurannya juga sesuaikan dengan selera teman-teman. Makin sedikit adonan yang dibentuk, hasil yang didapat nanti makin banyak jumlahnya, sebaliknya. Oke. Adonan yang mau dibentuk ini tinggal 1 sendok makan lagi ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Oke, dan ini dia dari adonan yang kita bentuk itu, seluruhnya bisa kita dapatkan sebanyak 12 buah bola-bola ubi ungunya. Nah, sekarang kita bikin adonan kulitnya ya teman-teman. Tepung yang kita gunakan di sini adalah tepung terigu. Tepung terigu sebanyak 6 sendok makan penuh dengan takaran tepungnya sampai menggunung ya teman-teman. Lalu kemudian kita masukkan juga garam 1/4 sendok teh supaya rasanya tidak tawar. Jika teman-teman suka, boleh juga menambahkan vanili ya teman-teman, yang isi 1 gram 1 bungkus supaya nanti aroma kulitnya lebih wangi. Namun kalau saya di sini tidak pakai ya teman-teman, karena persediaannya juga lagi habis. Lalu kemudian kita tuang air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Jangan langsung banyak-banyak ya teman-teman, supaya nanti adonannya tidak keenceran. Pastikan saat mengaduknya dengan bagus supaya tidak ada tepung yang menggumpal-gumpal atau menggerindil. Teman-teman, untuk adonan kulitnya ini tidak ada penambahan gula sama sekali, cukup dengan menambahkan garam supaya rasanya tidak tawar. Karena untuk kue teraju ubi ungunya, gulanya sudah kita campurkan ke dalam ubi ungunya tadi, oke?
Oke, ini kita tambahkan lagi sedikit airnya, aduk-aduk lagi. Kira-kira kelencarannya seperti ini ya teman-teman. Tidak encer banget, juga tidak terlalu kental sekali. Oke. Jadi total air yang kita masukkan tadi sebanyak 120 ml. Dan ini dia adonannya sudah jadi, sudah siap untuk kita gunakan. Boleh langsung digunakan jika tidak ada tepung yang menggumpal atau mengerindil, atau untuk memastikannya boleh juga disaring terlebih dahulu adonan kulitnya ya teman-teman. Dan waktunya kita masak-masak. Sebelum digunakan adonan pencelupnya, pastikan diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian langsung saja kita masukkan bola-bola ubi ungu yang sudah kita bentuk. Pastikan benar-benar terbaluri merata dengan adonan kulitnya. Jika sudah, kita angkat. Lanjut kita goreng saja ke dalam minyak yang sudah kita panaskan. Teman-teman, untuk menggoreng kue taraju ubi ungunya di sini kita gunakan api yang sedang saja ya teman-teman. Saat menggorengnya jangan terlalu rapat sekali supaya kulitnya tidak saling menempel. Nah teman-teman, adonan kue ubi ungu tarajunya sudah kita masukkan ke dalam wajan penggorengan. Nah, ini kita diamkan dulu karena kulitnya masih basah dan mudah pecah jika langsung dibalikkan. Untuk memastikan kulit bagian bawahnya sudah kering, boleh kita cek ya teman-teman. Jika masih lembek, diamkan lagi ya teman-teman, jangan dibalikkan dulu. Nah, jika saat kita balikkan seperti ini, tidak lengket lagi, artinya kulit kue tarajunya sudah garing ya teman-teman. Oke, ini kita balikkan semuanya supaya matang merata. Hati-hati saat membalikannya ya teman-teman, supaya kulitnya tidak sobek. Setelah dibalikan, lanjut didiamkan lagi supaya matang merata. Nah, kue taraju ubi ungunya sudah matang, ditandai dengan seluruh kulitnya sudah benar-benar garing merata ya teman-teman. Nah, jika sudah matang, langsung saja kita angkat semuanya. Dan setelah kita angkat, ini kita diamkan dulu sampai minyak sudah benar-benar tiris. Jika sudah bisa kita hidangkan. Sekarang kita icip-icip dulu kue taraju ubi ungunya. Nah, ini kulitnya garing ya teman-teman. Kita coba potong dan isiannya benar-benar empuk sekali. Untuk rasanya cocok banget dengan rasa ubi ungunya. Gula merahnya juga dengan kelapa parutnya. Ini gurih, manis. Enak sekali teman-teman, harus coba di rumah loh, sangat gampang bikinnya. Camilan ini mengenyangkan. Dan cemilan ini juga selain jadi cemilan keluarga, cocok juga jadi cemilan untuk ide usaha. Modalnya murah meriah, bikinnya juga sangat gampang sekali. Dicoba ya teman-teman.